meninggal dunia. Yang pertama, semua firman Allah dapat dipercaya. Wah, dia akan tetap konsisten pada janji dan bukti-buktinya tadi saya sudah singgung di dalam Ibrani pasal 11. Tapi supaya makin lebih jelas kita lihat ayat 1 Petrus 1 ayat 5. Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keputusan yang kita ambil oleh karena pertolongan Roh Kudus untuk bertobat Kristus Yesus alias lahir baru. Iman kita itu, keputusan kita itu dipelihara, dijagai oleh Allah. Walaupun kita masih menunggu, kita masih menanti Tuhan Yesus akan memindahkan kita dari dunia yang fana ini ke surga yang kekal. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Yohanes pasal 17, 12, selama aku bersama mereka. Siapa ini mereka? Orang yang sungguh-sungguh bertobat Kristus dan lahir baru. Aku memelihara mereka dalam namaku. Itu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Telah menjaga mereka. Dan juga tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa yang ditentukan untuk binasa? Yang tidak mau merespon Injil. Yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat Kristus Yesus. Menarik Bapak Ibu. Tuhan di sini berjanji memelihara kita. Tapi juga menjaga Bapak Ibu dan saya. Sehingga tidak ada yang bisa mengambil jaminan keselamatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dari kita. Sekalipun simbolis dulu. Nggak bisa. Sekalipun Bapak Ibu, kita menghembuskan napas terakhir di dunia ini. Kita ada dalam pemeliharaan, ada dalam penjagaan, ada dalam penyertaan Tuhan. Tetap di surga. Ini pasal 124 bagi dia yang berkuasa menjaga supaya ada kesandung. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat Kristus lahir baru, Bapak Ibu, dijaga itu cuma keputusan kita, iman kita, komitmen kita untuk tidak sampai buta. Dalam bahasa Yudas Iscariot, kamu jangan tersandung. Jadi mudahnya orang murtad, Bapak Ibu. Artinya apa? Gampangnya tersandung orang, kan gitu kira-kira ya. Dia belum dan pertobatan pada Kristus. Sehingga hanya karena faktor masalah ekonomi kan Bapak Ibu. Hanya karena faktor waktu sekolah minggu, seperti Doneta, ya, dan si Angel itu Bapak Ibu kan. Hanya karena faktor waktu di sekolah minggu, remaja pemuda nggak masuk sekolah minggu, lebih banyak mungkin bolosnya. Sehingga apa? Tidak pernah mendapatkan pemahaman pengertian yang benar dari pastor dan pendetanya. Lebih dari apa? Itu cungkang. Lagi, karena dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Mungkin juga karena faktor pendetanya, pastornya tidak ngajari dengan benar. Pentingnya yang baru bertobat dengan Yesus. Itu juga. Itu sebabnya. Itu tadi. Kelahiran baru dan pertobatan itu nggak pernah dialami dan nggak rasakan. Nggak bisa kita tadi. Rata-rata gereja-gereja mereka itu gereja-gereja tidak ada kelahiran baru dan pertobatan. Itu masalahnya. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, ya semua alasan kemurtatan mereka itu kita juga harus bisa mengambil pembelajaran yang penting buat kita. Bahwa ada yang kurang ditekankan kepada mereka dulu. Salah satu contoh pentingnya lahir baru pertobatan. Jangan sampai itu terjadi terhadap kita dalam mengajar. Jangan sampai. Termasuk Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita sendiri, suami, istri kita, tidak lahir baru loh. Jangan sampai. Karena kalau enggak,
Suatu saat anak kita itu bisa loncat ya, bisa tersandung nih, alias muda. Karena kita orang tuanya tidak pernah mengajarin, membimbing anak kita lebar. Hati-hati loh Bapak Ibu. Karena sama, orang-orang yang murtad itu kan rata-rata orang tuanya sama seperti kita kok. Orang-orang Kristen juga. Yohanes pasal 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku untuk kehendak Kristus. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku. Siapa itu? Kita yang merespon Injil. Kita yang membuka hati untuk bertobat terima Yesus itu Bapak Ibu. Dijaga Tuhan. Supaya jangan ada yang hilang. Bahkan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini luar biasa jaminan Tuhan. Maka dari Yohanes pasal 10 ayat 18 sampai 9 Yesus Yohanes pasal 10 ayat 27. Kita adalah domba-domba miliknya. Di dalam bahasa yang lain, kita sungguh-sungguh bertobat karena Islam baru kita menjadi milik Allah. Allah. Allah itu Bapa kita sendiri. Sederhana saja Bapak Ibu. Pernahkah kita orang tua membiarkan anak-anak kita sendiri berjalan sendiri, menghadapi setiap masalah persoalan mereka sendiri? Enggak pernah kan Bapak Ibu? Anak kita tidak cerita pun kita apa masalah problem mereka. Kadang-kadang kita orang tua kepo juga. Kita tanya dari teman-temannya di sekolah, apa masalah anak kita. Karena kita lihat setiap kali dia pulang ke rumah, murung kan. Setelah kita tahu, oh dia punya masalah. Lalu kita sebagai orang tua berusaha mengambil alih. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kita orang tua terhadap anak saja. Kita lakukan sampai segitu-gitunya. Menjaga anak kita itu. Supaya jangan sampai terjebak pada hidup yang bebas. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan Bapak Ibu. Saya yakin penjagaan Tuhan terhadap kita anak-anaknya jauh lebih sempurna dibanding penjagaan kita orang tua terhadap anak kita sendiri. Bapak Ibu, kita hanya bisa menjaga anak kita waktu mereka bersama dengan kita di rumah. Tapi waktu mereka keluar pintu rumah, sekolah, kuliah, atau ngapain pun, kita nggak bisa jagain. Karena masa kita cuma dua. Tapi Bapak di surga, penjagaan dia terhadap kita 24 jam. Bukan hanya pada waktu hari ini, waktu kita bekerja, bukan. 24 jam. Setiap hari, setiap malam. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima sabar, penjagaan Tuhan tidak ada yang perlu kita ragukan. Termasuk waktu kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan apapun dalam hidup. Yang kedua ada jaminannya lagi Bapak Ibu. Roh Kudus sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Di dalam hidup kita bersama waktu kita bertobat terima. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Jelas sekali dikatakan dalam ayat ini. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu? Injil keselamatan. Waktu kita sungguh bertobat besar pribadi dalam hati kita. Dikatakan di sini Bapak Ibu. Ketika aku percaya, orang tidak lahir baru. Dimandikan dengan Roh Kudus. Apa maksud dimandikan? Kita bertobat secara pribadi Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, tapi Roh Allah bersemaan juga di dalam hati kita. Bahkan Roh Kudus itu menjadi mati. Nah, itu artinya apa? Menjadi semacam stempel.
yang mengesahkan, yang membuktikan, yang mendekatkan bahwa kita total diampuni, dihapuskan. Dan juga sekaligus kita mendapatkan jamin penyertaan, jaminan keselamatan secara jasmani dan rohani itu. Dan Roh Kudus itu yang dari hati kita itu menjadi jamin sampai satu saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Segitu-gitunya Roh Kudus berikan fungsi tugas untuk tinggal dalam hidup kita. Jadi waktu kita punya masalah pergumulan apapun dalam hidup ini, jangan pernah kita berpikir Bapak Ibu, aduh kayaknya Tuhan sudah ninggalin saya, nggak pernah. Itu hanya perasaan kita. Itu hanya perasaan kita. Ingat firman Tuhan dan yakini apa yang terjadi. Yohanes pasal 14 dan 17. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Atau kita sungguh-sungguh bertobat tidak bersalah baru, ada roh Allah dalam hidup kita. Dan roh Allah itu akan selalu menyertai. Dan selalu bersama dengan kita pagi siang malam dimanapun. Dalam kesulitan, dalam pergumulan apapun. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dalam namaku. Dia mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Lagi-lagi Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan. Dikala kita sedang berduka, dikala kita sedang sedih. Roh Kudus itu juga memberikan kita berpikir positif, berpikir optimis, bahwa di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, Roh Kudus juga ada dalam hati kita, menguatkan kita, menolong kita. Maka sekali lagi jangan pernah kita berpikir, waktu kita mengalami kesukaran penderitaan, Allah tidak peduli terhadap saya. Jangan. Itu berita hoax yang dibangun dan disebar oleh si Boris. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Bisa saja sebelum Tuhan datang kedua kali kita sudah dipanggil dari dunia ini. Jasad kita akan dikembalikan kepada asal muasalnya, itu kembali kepada dia belakang. Tapi roh kita sudah bersama dengan di bangku orang-orang. Dan nanti akan dihidupkan Tuhan roh kita itu. Dikumpulkan lagi. Disatukan di surga yang kekal. Itulah jaminan dari Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat ini menegaskan kepada kita. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima lahir baru. Roh Allah selalu ada di dalam. Dia nggak pernah lalai. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, roh Allah itu tetap di hati kita. Cuman bedanya, dia tidak menguasai. Karena keinginan daging kita menguasai hati kita. Itu aja. Tapi roh Allah tidak hilang. Roh Allah tidak membiarkan kita. Dan masalahnya kita lebih memilih keinginan daging kita dipimpin oleh ego kita. Itu aja masalah. Maka tidak sampai 1 jam kita sadar kita berdosa dan kita minta kembali supaya Roh Kudus menguasai hati kita. Apa sih